Terjebak satu malam yang indah. Bab 062. Sekarang, Ernia menaikkan kedua alisnya seraya berkata, membuat Awan sontak, mendelik dengan wajah yang merona. Apa? Kamu serius, Ish, maksudnya. Harus sekarang jawabnya. Plak. Awan menepuk keningnya kuat-kuat. Sontak patah hati sendiri. Setelah terkaget-kaget dengan jawaban Ernia, ternyata justru balik nanya. Awan menghela nafas, seraya melirik gemas pada wanita yang ada di hadapannya itu. Andai saja sudah halal, akan dia bopong dan dia ajak bergulat sampai lelah. Lelaki susah sekali menahan hasrat. Tapi, bagaimana tidak dia menahannya? Selama dengan Gladys, Awan sangat sering menahan gejolak birahinya. Lalu, menjelang kematian sang istri, berapa lama Awan tidak mendapatkan hak biologisnya sebagai seorang suami. Jadi, kalau untuk ukuran sabar, seorang Raditya Kurniawan adalah pria paling sabar sejagat raya. Uangnya banyak, wajah tampan, relasi di mana-mana. Hal mudah baginya jika berniat hanya ingin bersenang-senang demi memuaskan nafsu birahinya. Tapi, Awan bukanlah pria yang seperti itu. Bahkan selama 5 tahun dia menjadi suami Gladys. Meski Gladys biasa berbulan-bulan pergi, dia tetap setia menanti surgawi dari sang istri. Kejadian dengan Ernia murni sebuah kesalahan, yang meski pada akhirnya menumbuhkan benih cinta di antara keduanya, setelahnya. Tapi setelah Ernia benar-benar menjauh, antara Awan dan Ernia benar-benar menjaga jarak. Terkhusus Ernia, kami masih ada acara Winda yang belum selesai, Mas. Belum nanti acara ke kediaman, mempelai wanita. Dan masih ada rangkaian acara lainnya, jelas Ernia seraya tersenyum. Nikah siri dulu, yuk, bisik Awan dengan antusias. Enggak, mau yang langsung aja nanti. Kapan? Mas udah nggak sabar tahu. Ya entarlah. Nunggu semua acara selesai. Gantian, kan? Linda kata Kebara suruh kita duluan, loh. Ish, Mas mah ngeyel, protes Ernia dengan rona wajah yang semakin menggemaskan. Sekali bagi Awan, nikah itu ibadah loh, Dan, bukankah niat ibadah itu tidak baik kalau ditunda-tunda? Kekeh Awan. Modus deh, sangkal Ernia. Nah, ini dia, Winda yang berdiri di depan lift. Kaget saat melihat Awan dan Ernia yang ada di dalamnya. Apa? Tanya Ernia. Ditunggu sama mama mertuaku, tuh. Mas Awan, ujarnya. Aku. Kenapa? Sahut Awan. Hihihi, kepo. Gila ayo. Winda hanya menggantungkan infonya, membuat Awan merasa penasaran karenanya. Mereka segera menuju lobi, di mana Rangga sedang berbincang serius dengan kedua mertuanya, juga suami dan adik iparnya. Rangga antusias saat melihat Awan datang bersama Winda dan Ernia. Ada apa sih, Win? Serius banget sepertinya, tanya Ernia sedikit berbisik. Kami mau jadi ipar, bisik Winda di telinga Ernia. Serius kamu? Sudah ayo, kita jadi pendengar, balas Winda masih dengan berbisik. Awan duduk di samping Rangga, dan Rangga langsung mengutarakan niat hatinya ke kakak sepupunya itu. Awan mengerti, dan sontak tersenyum penuh bahagia, melihat rona bahagia di wajah adik sepupunya itu. Lalu Awan segera mengutarakan semuanya, dan tanya jawab antara Awan dan keluarga Cynthia cukup mudah, sebab Awan yang terdidik dewasa mampu mencerna tanya demi tanya yang diutarakan oleh orang tua Cynthia. Dan Awan dengan bijak menjawab dengan jujur dan apa adanya.
semua informasi yang mereka ingin tahu. Jadi, kapan kalian akan datang melamer? Jika memang keduanya sudah saling cocok, mungkin tidak ada yang harus ditunggu, bukan? Tentang ayah Cynthia, bagaimana, Ga? Tanya Awan. Kalau boleh, mau ajak Cynthia bertemu mama papa dulu. Biar ditemani Ernia, kalau tidak keberatan, ujar Awan. Ah, Awan bisa saja kamu modusnya. Hahaha. Begini saja, setelah semua acara ini selesai, kami tunggu orang tua kamu datang ke rumah. Nanti, biar Bima siapkan semua data diri Cynthia, supaya orang tua kamu bisa melihatnya. Sebab, kami juga ada acara besar di rumah. Bagaimana? Ujar Mama Cynthia kini. Baik, Tante. Begitu lebih baik. Kami tunggu undangannya untuk acara pesta di rumah Om dan Tante. Insya Allah, kami akan datang. Sekalian menghitbah Cynthia, sahut Rangga seraya tersenyum, menampakkan sisi ketampanannya dari kedua lubang kecil di pipinya. Keduanya sepakat untuk membicarakan kelanjutannya setelah semua acara pernikahan Winda dan Bima usai. Karena memang hari ini rencana Awan dan Rangga untuk pulang. Mereka berpamitan, meski berat bagi Awan harus pergi. Tapi, demi menjaga marwah calon istrinya, cie-cie, Awan punya calon istri. Nggak lagi duda sebentar lagi. Jangan ngakak ya, hahaha. Awan harus berpisah dengan pujaan hatinya. Sama halnya dengan Ernia, yang sejujurnya juga masih ingin melihat Awan. Tapi, situasi dan kondisi memang harus memisahkan mereka untuk sementara waktu. Sementara Riko, memang sudah kembali, di hari ketiga acara pesta besar itu. Nitip ya, bisik Awan, saat dia berpamitan. Nitip apa, Mas? Sahut Ernia dengan kening berkerut. Nitip hati Mas, jangan sampai terjatuh lagi, godanya dengan kerlingan nakalnya. Bak, pukulan mesra tangan Ernia mendarat di bahu Awan. Senyum merona di wajah Ernia semakin menambah pesona kecantikannya, membuat hati Awan meleleh melihatnya. Aduh, makin berat Awan untuk pulang. Andai Ernia hanya sebuah barang, akan dia packing dengan baik dan akan dia bawa pulang, agar bisa dia sayang dan peluk setiap saat. Jatuh juga, kan ada yang bakalan ngambil, Mas, sahut Ernia dengan senyum mengembang. Kalau bukan kamu, Mas nggak mau ah. Maunya kamu aja yang memungut hati Mas. Aci-aci-aat. Ernia sontak tertawa lebar dengan semburat merah jambu di pipinya yang semakin merona. Dan sekali lagi melayangkan telapak tangannya ke lengan pria tampan yang semakin mengobrak-abrik perasaannya. Dan membuatnya melewati harinya semakin terasa sangat lama. Gombal, kamu suka tapi, kan? Digombalin, goda Awan seraya melirik kekasih hatinya itu. Ernia kian tersipu dengan godaan maut Awan. Keduanya tertawa bahagia. Hingga akhirnya Awan pergi bersama Rangga. Diantar sopir pribadi ke Bara. Kinan menangis histeris saat Awan pamit pulang. Padahal, saat Riko pamit, Kinan bias saja, bahkan tak merengek sedikit pun. Mungkin memang kemistri yang terjalin antara Kinan, Awan, Gladys dan Ernia sudah kuat sejak Kinan ada dalam kandungan. Terkhusus dengan Gladys. Sebab dia yang justru merasakan mengidam, hingga proses melahirkan pun dia yang merasakannya. Waktu berlalu, Reno dan Linda sudah kembali. Bahkan tak sampai usai mengikuti semua acara yang digelar oleh Kek Bara untuk cucunya itu. Sebab harus bertugas, dan tak bisa berlama-lama untuk cuti liburnya. Kuma, bagaimana? Semalam Awan telpon kakek, menanyakan kepada keputusanmu.
Tanya kakek Bara, saat mereka berada di ruang makan. Uhuk, uhuk. Nenek Minan mengambil air minum dan menyodorkan ke Ernia. Wanita itu segera meneguknya hingga hampir setengah gelas dia habiskan. Kok enggak telepon aku langsung, dia kek? Protes Ernia. Kalau tanya kamu pasti jawabannya nanti, besok. Aku pikirin dulu. Makanya langsung tanya kakek. Biar langsung dijawab pasti sama kamu, sambar Nenek Minan seraya melirik Ernia. Ih, Nenek. Kuma kan menyiapkan semuanya secara matang. Lahir batin juga. Iya, Nenek paham sayang. Tapi, kamu sudah 2 tahun menjanda. Kalau sudah ada yang cocok, mau nunggu apa lagi? Sanggah Kek Bara. Awan juga pria bertanggung jawab. Kakek yakin itu. Jadi, apalagi yang kamu ragukan? Imbuh sang kakek seraya menatap serius cucu kesayangannya itu. Bukan ragu, Kek. Kuma tahu, kalau Mas Awan itu lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Tapi, apa nggak apa-apa, kalau kami menikah dalam waktu dekat ini? Kan, kakek. Sama nenek baru saja mengadakan pesta besar pernikahan Winda, ujarnya. Kakek Bara tertawa lepas. Seraya menutup sendok makan di piringnya. Lalu meraih lap, dan membersihkan mulutnya hingga kering. Setelah itu, dia mendorong punggungnya ke sandaran kursi dan menatap lekat wajah cucunya yang sedang fokus dengan isi piringnya. Kakek mau pesta 1 bulan penuh. Masyarakat justru senang, Kuma. Justru mereka akan berbahagia dengan pesta yang kakek adakan, ujar sang kakek. Ya iyalah. Semuanya gratis, Kuma. Kakek tidak meminta sumbangan apapun dari para tamu undangan. Dan mereka semua diundang secara formal untuk wajib hadir. Nenek Minan mengimbuhi kalimat suaminya. Hah? Serius, Kek, Nek? Ernia dengan wajah kaget menatap kakek dan neneknya bergantian. Kakek dan neneknya malah tertawa. Membuat Ernia mendengus kesal. Merasa dikerjai mereka. Kek Bara berdeham, lantas meraih buah pisang yang usai dikupas oleh sang istri. Untuknya, beliau mengunyahnya perlahan. Setelah melihat Ernia selesai makan, pria itu segera meraih gelas air minumnya. Bahkan dulu acara pernikahan mama papa kamu, juga tante-tante kamu. Kami tidak menerima amplop sama sekali. Kecuali kado, yang ditujukan buat mempelai. Makanya, yang datang mayoritas bawanya kado, kan kemarin. Karena memang kita nggak menerima selain itu, jelas sang kakek. Ernia berkedip-kedip tak percaya. Sungguhkah kakek neneknya setajir itu? Pantas saja, tamunya bahkan sampai tidak putus bahkan di hari kelima acaranya itu usai. Masih saja ada tamu dengan berduyun-duyun datang. Kek, biaya pesta itu nggak sedikit loh. Memangnya kakek nggak rugi? Tanya Ernia. Iya, dia juga pernah mengadakan acara pernikahan dengan Riko dulu. Dia tahu betul, berapa banyak mantan suaminya dulu mengeluarkan banyak uang. Sebab Nenti mengungkit. Semuanya setelah acara itu usai. Sebab itu, Ernia tahu betul. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan jika untuk berpesta seperti pernikahan Winda kemarin. Yang dia pikir, sebab uang hitbah dari keluarga laki-lakinya itu besar. Lah, gedung milik sendiri. Makanan dari restoran sendiri. Cuma WO, yang kesemuanya. Itu masih orang-orang kita semua, Kuma. Ernia melongo, mendengar penjelasan sang kakek. Lantas meneguk salivanya berat. Sungguh, setahun hidup bersama kakek neneknya. Ernia alias Kuma belum tahu siapa background sang kakek. Jadi, kamu mau kapan? Biar kakek hubungi lagi orang-orang buat menyiapkan semuanya.
ujar Nenek Minan. Setelah acara Winda selesai semuanya deh, Kek. Nggak enak kalau nyela acara mereka. Lagian, ini juga bukan pernikahan kami yang pertama. Jadi, tidak perlu mengadakan pesta. Apapun. Kami mau acara akad sederhana saja, Kek. Tidak, kakek ingin ada pesta pernikahan untukmu, paksa Kek Bara. Kek, kami bahkan mengurusmu setelah kamu dewasa, Kuma. Biarkan kami membahagiakan kamu dengan cara kami, ujar sang kakek enggan dibantah oleh cucunya. Kuma nggak suka pesta, Kek. Ernia sedikit protes. Sebab sejujurnya dia enggan melewati rangkaian pesta yang akan membuatnya lelah. Ernia dengan senyum manis mengungkapkan keinginan hatinya. Seraya mengingat kekasih hatinya yang pasti juga sedang memikirkannya. Kek Bara bertatapan dengan Nenek Minan. Mereka menghela nafas panjang. Tapi, kami mau pernikahan kamu juga dengan pesta besar sayang. Nenek Minan berkata, seraya membelai lembut punggung tangan cucunya itu. Tidak perlu, Nek. Cukup akad saja, kekek Ernia dengan senyuman manisnya. Kuma, ini kami yang ingin pesta, ucap Nenek Minan yang masih memaksa keinginannya. Terserah kakek sama nenek, deh. Kuma nurut aja, sahut Ernia, mengalah dengan kedua nenek kakeknya. Membuat kedua orang tua itu tersenyum puas. Lalu, mereka segera bersiap untuk melanjutkan kegiatan mereka. Sebab esok adalah hari yang pasti juga melelahkan. Karena akan mengantarkan Winda dan Bima ke rumah orang tua Bima. Selama beberapa hari mereka berada di kota kelahiran Bima, yang juga mempertemukan mereka dengan keluarga Awan. Sebab, Rangga langsung melamar Cynthia hari itu juga. Dan acara pernikahan Rangga dan Cynthia diadakan 1 bulan setelah hari itu. Nikung kan? Awan menyenggol bahu Rangga. Pria berlesung pipi itu tergelak penuh kemenangan. Seraya melirik ke Ernia yang tak jauh dari mereka, sedang memperhatikan Awan. Tuh, calon kakak iparku sudah menunggu, ujar Rangga seraya menyenggol ganti bahu Awan. Dengan gerakan cepat, Awan menoleh. Dan senyumnya merekah saat melihat wajah cantik itu sedang menatapnya lekat. Ingin sekali Awan berlari dan memeluk wanitanya itu. Sayangnya, dia harus menyimpan semua itu hingga hilal halal segera untuk mereka. Hai, Assalamualaikum, sapanya, seraya mendekat. Waalaikumsalam, sahut Ernia dengan senyum malu-malu. Apa kabar? Tanya Awan grogi, saking gemetaran melihat sosok itu kembali. Yang selalu bikin dadanya berkecamuk tak menentu. Buruk, sahut Ernia. Astagfirullah, kenapa sayang? Kamu sakit? Panik Awan yang sontak menatap lekat. Wanita itu lekat-lekat. Ish, bukan. Jadi, kenapa? Ada masalah? Sedikit. Tentang kita. Tanya Awan dengan kening berkerut. Ernia mengangguk, membuat Awan menjadi ikut khawatir mendengarnya. Pria itu kian mendekat dengan perasaan was-was. Ada apa, Kakek mau kita segera menikah. Tapi, harus pesta besar. Sementara aku maunya kita akad aja udah, ungkap Ernia dengan wajah muram. Awan tergelak mendengar penjelasan Ernia. Dia pikir sang kakek berubah pikiran atau ada hal lain yang menghalangi pernikahan mereka. Ternyata, hanya sebab pesta Ernia merasa itu sebuah kabar buruk. Iya, dia paham kegelisahan Ernia. Sebab dia tahu, pesta itu sangat melelahkan. Apalagi jika acaranya semeriah acara Winda dan Bima kemarin. Tak terbayangkan olehnya betapa lelahnya tubuh melewati semua rangkaian acara demi acara itu. Tentu saja, akan menguras energi mereka.
dan akan membuat mereka lelah bahkan sebelum mereka bertempur untuk mendaki nirwana. Bisa-bisa belum on play sudah ngantuk duluan. Iya, kan? Jadi, mau kamu gimana? Tanya Awan. Mencoba mengerti keinginan hati sang wanita.